Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal dan artikel mengenai pembuatan karakter dan story pada game. Di sini dengan kami beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Rania Maitza, dengan 3 digit NIM terakhir 251. Kemudian ada Afif Noval dengan 3 digit NIM terakhir 254. Lalu ada Tasya Andira dengan 3 digit NIM terakhir 255, Devira Mutiara dengan NIM 258, dan Cleo Alia dengan NIM 273. Yang pertama ada identitas jurnal. Di sini eh, yang pertama ada judul artikel. Artikel yang kita gunakan ini namanya analisis desain karakter dan world building pada game Juragan Kos sebagai representasi visual budaya kos-kosan di Indonesia. Penulisnya adalah Sasi Syaum Alna Najmura dan Dianing Ratri dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk judul jurnalnya kita menggunakan jurnal desain komunikasi visual Nirmana. Tanggal submissionnya di Juni 5, 2023 dan seterusnya. Lalu berikutnya bagian pendahuluan. Game bukan hanya sekedar media hiburan, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk merepresentasikan kehidupan nyata. Dalam game, pemain dapat merasakan pengalaman dunia virtual yang menyerupai keseharian mereka. Ada dua aspek penting yang mendukung terbentuknya pengalaman itu, yaitu desain karakter dan world building. Desain karakter membantu menyampaikan cerita melalui visualisasi tokoh-tokohnya, sementara world building membangun suasana dan dunia tempat karakter itu berinteraksi. Salah satu contoh nyata penerapan kedua aspek ini adalah pada game Juragan Kos. Game ini mengangkat budaya kos-kosan Indonesia, menggambarkan keseharian para penghuni kos dan interaksinya, dengan pemain berperan sebagai ibu kos. Game ini dikembangkan oleh Agate Studio dan dirilis pada tahun 2019. Dalam pengembangannya, game ini berhasil merepresentasikan budaya lokal secara kuat, tidak hanya melalui visual tetapi juga suara dan latar suasana yang khas Indonesia. Next. Selanjutnya masuk ke bagian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus pada pengamatan dan analisis mendalam terhadap objek penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, observasi langsung dengan memainkan game Juragan Kos untuk memahami visual dan suara yang dihadirkan. Kedua, studi literatur yang mendukung teori tentang desain karakter, world building, serta representasi budaya. Setelah itu dilakukan analisis terhadap karakter yang dipilih, yaitu ibu kos, penghuni kos, dan pembantu kos. Untuk menganalisis digunakan teori manga matrix dari Hiroyoshi Tsukamoto dalam mendesain karakter. The Cobalt Guide, The World Building untuk dunia game, serta teori representasi dari John Fiske dan David Croteau. Next. Selanjutnya, untuk objek penelitian, hasil dari penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu desain karakter dan world building dalam game Juragan Kos. Analisis dilakukan baik dari segi tampilan visual maupun elemen audio yang membentuk suasana di dalam game. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana elemen visual dan suara dalam game mampu mewakili budaya kos-kosan Indonesia sehingga pemain dapat merasakan suasana yang autentik saat memainkan game ini. Next. Untuk desain karakter kategori, karakter dalam game Juragan Kos dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, pemilik kos yang menjadi tokoh utama dan pusat cerita. Yang kedua, penghuni kos yang menggambarkan beragam latar belakang penghuni kos-kosan. Yang ketiga, pembantu kos yang mendukung aktivitas dan suasana dalam lingkungan kos. Ketiga kategori karakter ini dianalisis menggunakan teori manga matrix. Di dalam manga matrix terdapat 3 aspek penting yang dianalisis, yaitu form matrix yang membahas bentuk tubuh karakter, kostum matrix untuk pakaian dan aksesoris, dan personality matrix untuk melihat sifat serta latar belakang karakter. Next.
Selanjutnya, desain karakter untuk pemilik kos. Dari Formatrix, pemilik kos bernama Ibu Kiki digambarkan bertubuh cabi, tinggi besar, dan memakai roll rambut sebanyak 9 buah. Menjadi ciri khasnya. Ia menggunakan make up tebal, lipstik merah mencolok, serta mengenakan daster ungu dengan rompi merah. Salah satu elemen menarik adalah batang hidung Ibu Kiki yang tidak digambarkan mengikuti gaya visual kartun untuk memperkuat ekspresi wajah. Dari sisi budaya, Bu Kiki memperlihatkan kemiripan dengan ras Melanesoid dari wilayah timur Indonesia, ditandai dengan kulit coklat dan rambut keriting. Sedangkan dari sisi wajah Bu Kiki memiliki mata besar, alis tipis, bulu mata lentik, dan rambut coklat gelap yang ditata dengan gaya roll rambut tradisional. Next. Kemudian untuk desain Selanjutnya, untuk penekanan visual Bu Kiki, penekanan visual pada karakter Bu Kiki sangat terlihat dari proporsi tubuhnya yang lebih besar dibandingkan karakter lainnya. Hal ini sengaja dibuat untuk menonjolkan sosok ibu kos yang kuat, tegas, dan berwibawa sesuai dengan stereotip budaya lokal. Strategi ini memperbesar proporsi ini sesuai dengan teori dari Preston Blair yang menyatakan bahwa proporsi berlebihan dalam desain karakter dapat meningkatkan daya tarik visual. selanjutnya untuk desain karakter Wati. Untuk form matriks dari Wati ini tubuhnya ramping dengan kepala besar, kemudian mata besar dengan rambut dengan potongan model bob pendek dan kulit kuning langsat. Untuk ciri-cirinya sendiri ini sangat terlihat bahwa dia ini adalah pelajar Indonesia. Untuk kostum matriksnya, dia menggunakan seragam SMA putih abu-abu, sepatu Converse, tas lempang, dan jepit bunga. Untuk personality matriksnya, Wati ini ceria, rajin belajar, dan bercita-cita dan juga berprestasi. Untuk representasi budayanya, di sini Wati sangat menggambarkan bahwa dia adalah remaja SMA Indonesia dan merepresentasikan tentang nilai pendidikan. Next. Kemudian untuk desain karakter selanjutnya, di sini ada Wak Salam. Untuk form matriksnya, Wak Salam ini tubuhnya normal dengan jakut panjang dan peci putih. Mata bulat kecil, kulit coklat muda, dan sangat mengidentitaskan bahwa beliau ini terlihat seperti seorang Melayu dari Medan. Untuk kostum matriksnya, beliau ini menggunakan baju koko coklat, sarung biru, syal hijau, dan tasbih biru peci. Untuk personality matriksnya, beliau ini lembut, religius, dan suka beramal. Dan beliau ini sangat mempresentasikan tentang religiulitas Melayu dan budaya Wak sendiri ini merupakan panggilan dari kota Medan. Next. Kemudian ke desain karakter pembantu kos. Untuk form matriksnya sendiri, di sini dapat dilihat kalau posturnya ini membungkuk dan rambut disanggul dan juga ubanan. Kemudian matanya menyipit, alis dan rambut juga putih, dan menunjukkan bahwa visualnya adalah seorang lansia Indonesia. Untuk kostum matriksnya sendiri, beliau menggunakan kebaya biru, samping coklat, sendal sederhana, dan membawa lap putih. Untuk personality matriksnya, beliau ini ramah, bekerja keras, dan membersihkan kamar kos. Untuk representasi budayanya, di sini menunjukkan tradisi pekerja kos dan busana kebaya. Next. Selanjutnya yaitu bagian dari world building. Jadi bagian ini mengulas elemen-elemen world building dalam game Juragan Kos yang mempresentasikan budaya kos-kosan di Indonesia melalui visual dan juga suara. Nah, elemen-elemen tersebut ini meliputi yang pertama ada visualnya, yaitu desain pada gedung kos ini bertingkat dengan adanya elemen-elemen yang khas seperti adanya layangan dan juga kop bulu tangkis yang tersangkut di atas genting. Lalu yang kedua untuk latar belakang dari game ini, jadi pada latar belakang gedung kos itu terdapat yang kabel jaringan yang sering ditemukan di setiap daerah. Lalu juga ada lampu taman berbentuk bola dan jalanan dari batu andesit yang terinspirasi dari Jalan Braga di Bandung. Dan penulis di sini juga menyertakan gambar referensi yang digunakan sebagai latar belakang gedung kos pada game ini. Lalu yang ketiga ada objek pendukungnya.
Jadi dalam game ini terdapat objek pendukung seperti bajai, yaitu kendaraan tradisional Jakarta, serta anak-anak SD dengan seragam merah putih. Dan objek pendukung yang disajikan ini menambahkan kesan visual bahwa latar game ini berada di Indonesia. Lalu dari segi suara, jadi tidak hanya tampilan visual yang mendukung bagian dari world building ini, namun adanya tambahan suara-suara yang muncul. Itu juga membangun world building kos-kosan yang ada di Indonesia. Jadi suara khas seperti ibu kos yang menagih sewa, dan adanya penjual bakso cuangki, ini menciptakan atmosfer yang autentik. Jadi secara keseluruhan, world building ini yang dibangun membantu dalam penyampaian visual kos-kosan di Indonesia, serta didukung dengan adanya suara-suara yang muncul pada game, itu dapat mempresentasikan budaya kos-kosan di Indonesia. Kemudian bagian kesimpulan di sini menekankan adanya dua elemen utama yang dijelaskan, yaitu desain karakter dan juga world building sebagai unsur dalam membangun identitas budaya kos-kosan di Indonesia. Dan hal ini menunjukkan koherensi antara bagian analisis dan hasil akhirnya. Dan penulis di sini juga berhasil menonjolkan keunikan budaya lokal kos-kosan seperti yang terlihat melalui desain visual, suara, dan elemen gameplay. Penulis secara sistematis menjelaskan peran suara dan elemen visual dalam membangun pengalaman kos-kosan di Indonesia, serta menyoroti penggunaan kebudayaan lokal sebagai fondasi dalam merancang elemen game yang tidak hanya autentik, namun juga menciptakan pengalaman yang lebih emosional bagi pemain. Kemudian ada artikel, yang pertama ada identitas artikel. Nama artikelnya yaitu The Importance of Story and Character Development in Games. Penulisnya yaitu Timur Solot dari Pingle Studio. Tanggal penulisan artikel pada 18 September tahun 2024. Yang pertama, apa pentingnya storytelling dalam desain dan game? Cerita dalam game bukan sekedar latar belakang. Cerita dapat memberikan konteks, tujuan, dan kedalaman emosional yang memperkaya pengalaman bermain. Sebagai contoh, dalam game The Witcher 3, Wild Hunt, pencarian Geralt untuk menemukan ciri bukan hanya misi biasa, melainkan perjalanan pribadi yang terikat dengan masa lalunya dan hubungan emosional yang mendalam. Tanpa narasi yang kuat, bahkan mekanik gameplay yang bagus pun tidak dapat terasa menyenangkan dan terasa hampa. Kemudian yang kedua ada immersion dan engagement. Narasi yang kuat memungkinkan pemain untuk tenggelam dalam dunia game, menciptakan pengalaman yang imersif dan emosional. Game seperti Red Dead Redemption 2 menunjukkan bahwa cerita, baik utama maupun sampingan, menambah lapisan kedalaman pada dunia game, membuat pemain merasa seolah-olah mereka benar-benar hidup di dalamnya. Kemudian ada seni pengembangan karakter. Pengembangan karakter melibatkan penciptaan tokoh yang multidimensional dan berkembang seiring berjalannya cerita. Karakter yang dinamis, yang mengalami perubahan emosional atau psikologis, memungkinkan pemain untuk merasa terhubung dengan perjalanan mereka. Contohnya dalam seri terbaru God of War, Kratos mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan saat membangun hubungan dengan putranya, Atreus, menambahkan kompleksitas dan kedalaman pada narasi. Next. Selanjutnya ada membangun koneksi dengan pemain. Karakter yang dikembangkan dengan baik memungkinkan pemain membentuk ikatan emosional, meningkatkan keterlibatan mereka dalam game. Kunci dari koneksi ini terletak pada penciptaan karakter dengan latar belakang yang kaya, motivasi yang jelas, dan hubungan yang otentik dengan karakter lain dalam dunia game. Ketika karakter terasa nyata, pemain lebih cenderung peduli terhadap mereka dan perjalanan mereka. Selanjutnya ada integrasi cerita dan gameplay. Salah satu aspek terpenting dalam desain game yang sukses adalah memastikan bahwa cerita dan gameplay bekerja bersama secara harmonis. Narasi yang kuat tidak boleh terasa terpisah dari mekaniknya. Sebaliknya,
ia harus terjalin erat dengan tindakan bermain dan dunia game. Ketika cerita dan gameplay selaras, maka saling memperkuat dan menciptakan pengalaman yang lebih imersif serta kohesif. Selanjutnya, peran pilihan dan konsekuensi dalam game, di mana akan memberikan pemain kesempatan untuk membuat pilihan bermakna berdampak besar pada narasi. Ketika pemain merasa keputusan mereka membawa konsekuensi nyata, mereka akan lebih terlibat dan merasa memiliki terhadap jalannya cerita. Mereka bahkan bisa membentuk hubungan antar karakter atau menentukan akhir cerita itu sendiri. Selanjutnya ada dampak pada retensi pemain dan kesuksesan game. Keterlibatan emosional pemain dalam narasi juga berdampak langsung pada retensi. Pemain yang terhubung secara emosional dengan cerita cenderung bertahan lebih lama dalam game. Narasi yang kuat dan karakter yang beresonasi dengan pemain akan membuat mereka ingin kembali dan mengeksplorasi detail baru dan mengulang perjalanan emosional yang ditawarkan. Next. Sebagai kesimpulan, artikel ini menekankan bahwa cerita dan karakter bukan hanya elemen tambahan, melainkan komponen inti yang menentukan keberhasilan game dalam jangka panjang. Dengan mengintegrasikan narasi dan karakter yang mendalam, pengembangan dapat menciptakan pengalaman bermain yang bukan hanya menghibur, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam pada pemain. Next. Sekian presentasi dari kami mengenai review artikel dan jurnal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.